Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, salam sejahtera untuk kawan-kawan semua. Perkenalkan, nama saya Doni Pranata. Di sini saya akan sedikit sharing mengenai konstruksi bangunan beton. Oke, lanjut. Sebelumnya kita harus mengetahui apa sih itu bangunan konstruksi beton, yaitu sebuah bahan bangunan komposit atau bahan campuran yang terbuat dari kombinasi agregat dan pengikat semen yang sifat mekanik dari material pembentukannya berbeda-beda. Beton ini biasa digunakan untuk sarana infrastruktur seperti pengerasan jalan, jembatan penyeberangan, struktur bangunan, dasar untuk pembuatan gedung, dan pondasi-pondasi lainnya. Selanjutnya, di sini juga terdapat sifat-sifat beton. Yang pertama, memiliki kekuatan yang tinggi dalam menampung beban, tahan terhadap suhu rendah maupun tinggi. Kualitasnya tergantung pada kualitas semen dan agregat pembuatannya. Beton biasa kehilangan kekuatan hingga 40% jika pengeringan diadakan sebelum waktu yang tepat. Sifat pengerasan beton bertambah seiring pertambahan suhu. Kekuatan beton bertambah seiring dengan bertambahnya usia pakai. Mudah dibentuk sesuai dengan keperluan konstruksi. Selanjutnya, ada beban struktur beton. Beban berupa beban gravitasi yang berarah secara vertikal, beban angin atau beban yang berarah secara horizontal, beban karena susut, beban karena perubahan temperatur yang menyebabkan adanya lentur dan deformasi pada elemen struktur. Yang selanjutnya, karakteristik kepadatan. Beton yang memiliki struktur yang baik juga memiliki kepadatan yang baik sehingga mampu menopang beban bangunan konstruksi sehingga tidak mudah retak. Kekuatan, salah satu standarisasi yang harus dipenuhi pada penggunaan beton untuk bangunan konstruksi. Faktor air semen. Selain kekuatan dan ketebalannya, yang menentukan kualitas struktur beton adalah penggunaan faktor air yang digunakan tersebut. Tekstur yang dimiliki beton juga menentukan kualitasnya. Parameter adalah salah satu hal yang perlu diperhatikan yang juga dapat memengaruhi kualitas beton. Selanjutnya, faktor kuat hancur dapat memiliki kehancuran apabila jenis dan kualitas semennya tidak sesuai. Selanjutnya, jenis dan lekuk-lekul bidang permukaan agregat. Kenyataan menunjukkan bahwa penggunaan agregat akan menghasilkan bentuk dengan kuat tekan dan kuat tarik lebih besar daripada penggunaan kerikil halus dari sungai. Perawatan akan kehilangan kekuatan sampai dengan sekitar 40%-an dapat terjadi bila pengeringan diadakan sebelum waktunya. Perawatan hal yang sangat penting pada pekerjaan lapang dan pada pembuatan benda uji. Suhu. Pada umumnya kecepatan pengerasan beton akan bertambah dengan bertambahnya suhu. Pada titik beku kuat, tekan akan tetap rendah untuk waktu yang lama. Umur. Pada keadaan yang normal, kekuatan beton bertambah dengan umurnya atau usia pakai. Yang selanjutnya yaitu jenis beton. Di sini terdapat jenis-jenis pada beton. Yang pertama ada beton non pasir yang sudah dijelaskan. Lalu beton ringan, beton hampa, beton serat, beton mortal, beton massa, beton bertulang, beton prategang, beton pracetak, lalu yang terakhir beton siklop. Hal tersebut yaitu jenis-jenis pada beton. Yang selanjutnya yaitu proses pembuatan beton.
Selama pengecoran, pembuatan beton dilakukan di dalam ruangan yang terlindung dari panas matahari secara langsung. Pengundukannya menggunakan pengaduk atau mixer yang bertenaga listrik. Kemudian bahan-bahan dimasukkan ke dalam mesin pengaduk agregat halus dan semen putih secara bersamaan dan diaduk selama 5 menit dengan tujuan agar terjadi agregat secara homogen atau merata. Lalu ditambahkan silika foam yang terbentuk slurry dan diaduk selama 5 menit. Setelah seluruh bahan-bahan kering tercampur secara homogen, mulai menambahkan secara bertahap agregat kasar berturut-turut. Air yang telah dicampurkan dengan super plasticizer dimasukkan, kemudian diaduk selama 15 menit. Setelah menjadi campuran beton, adukan tersebut dituangkan ke wadah yang kemudian dimasukkan ke dalam cetakan silinder. Tiap pemasukannya sekitar 10 cm, lalu ditumbuk dengan besi penumbuk selama 25 kali secara merata. Hal tersebut dilakukan sampai cetakan benda uji terisi penuh. Pengecoran benda uji tersebut dilakukan pada meja penggetar atau vibrator. Proses setelah pengecorannya yaitu 1 hari kali 24 jam. Benda uji tersebut dikeluarkan dari cetakan dan kemudian direndam dalam air yang bersuhu sekitar 27 derajat Celcius, yaitu sama dengan air yang digunakan dalam pengecoran. Meskipun terjadi fluktuasi suhu air antara malam hari dan siang hari, tetapi sangat kecil, berkisaran 1-2 derajat Celcius. Di malam dan pagi hari cenderung lebih dingin daripada siang hari. Oke, baik, terima kasih untuk kawan-kawan semua yang sudah menonton. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.